Kalau dalam istilah saya dilelang dirinya lah, dilelang dirinya. Orang Banjar sendiri, oh ada tuh orang Banjar yang jago gulat gitu. Ada tuh yang orang Banjar jago motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di podcast Ngobrol Bareng Jaksa, Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Kali ini saya sudah ditemani oleh host legend kita nih, ada Bapak Wawan. Assalamualaikum. Nah, sekarang kita kedatangan narasumber nih ya Bapak Wawan ya. Ada Bapak Sudrajat selaku Ketua KONI Kota Banjar ya Bapak. Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Bapak boleh diperkenalkan dulu mungkin diri Bapak nih, latar belakangnya apa, menjabat di KONI sudah berapa lama? Silakan Bapak. Ya, kalau nama sih semua udah pernah tahu lah, ya, nama Sudrajat, tapi lebih dikenalnya dengan sebutan Jatoglo. Jatoglo, gitu kan. Ya kalau basic di olahraga sih kita memang dari kecil ya senang olahraga. Dari mulai balap sepeda BMX dulu, balap sepeda BMX, kemudian lanjut ke karate, kemudian juga ke balap motor, kemudian pernah mimpin Tertina Banjar juga tinju gitu kan. Kemudian IMI juga motor ya, otomotif lama gitu kan. Dan terakhir kemarin kita pegang biliar ya. Ya, kalau di kepengurusan KONI kita semenjak 2013 lah kita di KONI, gitu kan. Dan terakhir kemarin sebelum menjabat sebagai ketua, saya posisi di sekretaris umum. Ya, jadi naik satu tingkat. Selaku ketua KONI Kota Banjar. Betul. Sejak kapan tuh Pak? Kita baru dilantik itu kemarin akhir Maret kemarin, jadi baru 2 bulan. 2002. Sampai di periode 2026 insya Allah. Ya tentunya kan Pak aja Pak Sudrajat nih. Bebas. Mau silakan aja bebas. Kita nggak ada batasan aja gitu. Udah kita kan belajar Pak Ketua ya. Malah tentunya Pak Ketua selaku Ketua KONI ada bukan semacam sebagai pijakan kan ada visi dan misinya. Visi dan misinya ada KONI Kota Banjar periode 2022 dan 2026 apa tuh Pak? Bagaimana? Kita simpel aja lah, sesuai dengan visi misi Kota Banjar sendiri itu ya, bahwa Banjar bangkit sepenuh hati gitu kan. Nah, kita mah cukup aja KONI Kota Banjar, olahraga Banjar bangkit aja gitu. Sepenuh hatinya dihilangkan. Karena ya takut malah menjadi blunder ke kita. Kadang-kadang yang setengah hati dan sebagainya nanti gimana gitu. Banjar bangkit gitu ya. Olahraga bangkit aja gitu kan. Dan insya Allah kita mulai 2022 ini kita coba dorong. Iya. Selanjutnya mengenai sekarang kita menghadapi Porprov nih. Bulan November ya? Bulan November. Dari Banjar yang masuk kualifikasi dan masuk di Porprov, cabang olahraga apa aja dan apa kendala-kendala untuk khususnya cabur yang sekarang akan mengikuti Porprov? Oke. Dari data yang kita dapatkan ya gitu bahwa Kota Banjar itu sebetulnya ada 28 cabang olahraga di Banjar itu. Ya. Dari 28 cabang olahraga yang ada di Banjar itu yang aktif kepengurusannya kemarin pada saat Musda di bulan Februari itu kita ada 22 cabur. Nah, itu aktif. Kemudian yang betul-betul punya atlet ya, punya pembinaannya jalan, kemudian kepengurusannya juga jalan dan programnya ada itu sekitar 18 cabang olahraga. Nah, kemudian kemarin di bulan Desember 2021 mereka ikut babak kualifikasi Porda dan yang lolos itu sekitar 14 cabang olahraga. 14 cabang olahraga, gitu kan. Di antaranya balap motor, ya, otomotif, gitu kan. Kemudian juga gulat,
kemudian ada panjat tebing, kemudian ada sepak bola, kemudian gateball, pergasi ya gateball, kemudian gulat juga, kemudian catur kita masuk catur ya. Banyak 14 aja gitu yang diceritain. Kalau yang cabang olahraga yang diunggulkan, Pak, kira-kira apa? Okay. Dari 14 cabang olahraga itu, kita Kota Banjar sementara ini kalau melihat hasil dari babak kualifikasi itu, kita punya beberapa cabur unggulan yang kita perkirakan potensi untuk mendapat medali. Ya. Medali itu bisa perunggu, bisa perak, dan bisa emas. Seperti misalkan gulat, gitu kan. Gulat di Porda tahun kemarin kita gulat dapat 2 perunggu. Kemarin ternyata di BK dapat ada atlet gulat kita yang menempati posisi pertama, gitu kan. Dan ketika kemarin saya ke Bandung, saya tanya, dia optimis untuk bisa meraih medali emas, gitu kan. Itu ya antaranya gulat. Kemudian kita lihat cabang olahraga yang cukup dikenal di masyarakat Banjar itu otomotif ya, motor. Otomotif itu ada 2. Yang pertama adalah balap motor di aspal atau road race, dan satu lagi balap motor gas track yang di lumpur, gitu kan. Yeah. Nah, dari 2 cabur itu, alhamdulillah Banjar mendapat tuan rumah 1, yaitu gas track. Ya, sementara kalau yang cabang balap motornya kita nanti bertandingnya di Subang, karena itu sirkuitnya harus sirkuit permanen. Nah, jadi potensi yang akan kita dapatkan itu di cabang olahraga gas track. Kemarin kita menyabet 3 medali emas pada saat BK ya, pada saat babak kualifikasi kemarin atlet Banjar kita. Nah, makanya ini kita harus tetap pupuk gitu kan semangat dari mereka, jangan sampai menjelang hari H-nya justru malah drop gitu kan. Nah, ini yang sering kita jadi sebuah sering diskusi di internal KONI juga dengan Agnia Banjar gitu kan, bahwa seiring dan selaras dengan slogan Banjar bangkit sepenuh hati, ya kita olahraganya juga harus bangkit sepenuh hati. Jelas setengah gitu ya. Iya. Kalau sepenuh hati ya berarti seluruh elemen, jangan inilah pembangunannya, ekonominya tinggalkan, jangan kesehatannya diutamakan, pendidikannya diutamakan, sepenuh hati ya semua gitu kan. Termasuk olahraga gitu. Tadi kan ada semacam olahraga unggulan ya, tapi yang dapat medali emas waktu babak kualifikasi itu, mohon maaf nih, pemainnya itu orang Banjar atau orang luar? Kalau yang gulat itu, dia itu dulunya domisilinya di Kota Bandung, ya. Tetapi di tahun 2000 di Porda sebelumnya dia itu ikut di Banjar, udah ikut Banjar, dan kemudian udah domisili Banjar gitu kan. Bahkan ada turunan keluarganya masih orang Banjar gitu. Cuman karena dia lagi sekolah aja, jadi dia sekarang aktif di Bandung gitu kan. Kalau balap motor ya Banjar itu semua. Nah, jadi ini bisa jadi sebuah titik tolak lah, di mana ketika di Porda-Porda sebelumnya Banjar banyak atlet-atlet ini ya pinjaman lah, tanda kutip pinjaman gitu kan dari daerah lain. Kalau sekarang ini justru kita dengan pembuktian bahwa pembinaan di Banjar itu ada dan mulai kelihatan gitu kan. Iya. Bicara pembinaan, Pak, pastinya kan untuk membina atlet ya supaya dia konsisten berprestasi itu kan tidak mudah nih. Betul. Kira-kira apa nih peran KONI dalam pembinaan atlet berprestasi? Apakah kan biasanya kalau di dalam dunia olahraga tuh suka ada iming-iming bonus atau seperti apa gitu? Ya, kalau masalah peran KONI sendiri, berarti kita lihat dulu apa itu KONI, itu struktur organisasi. KONI adalah sebuah lembaga yang ada di masyarakat, yaitu organisasi masyarakat yang keberadaannya itu menjadi mitranya pemerintah, gitu kan? Karena pemerintah itu tidak mungkin mencakup seluruh komponen yang ada di masyarakat itu untuk dibina atau diraih atau diakomodir gitu kan. Tentunya harus ada elemen-elemen yang membantu pemerintah. Nah, khusus di olahraga adalah KONI, gitu kan? Dan ini sesuai amanat Undang-Undang
nomor tiga tentang undang-undang olahraga gitu kan, bahwa pemerintah untuk olahraga berprestasi itu wajib gitu kan, wajib untuk membantu dan membiayai organisasi KONI ini sendiri, karena ini seolah-olah KONI itu berdiri sebagai koordinator, koordinator di mana di bawahnya itu banyak elemen-elemen yang merupakan cabang olahraga. Ya, kita tahu ada tenis meja, ya, PTMSI, bulu tangkis dengan PBSI-nya, tinju dengan Pertinanya, otomotif dengan IMI-nya, renang dengan PRSI-nya, atletik dengan pasinya, panahan dengan terpaninya, catur dengan percasinya. Jadi ya ini banyak elemen, karena masyarakat itu kan tidak bisa kita kotak-kotak harus olahraga. Kamu suka sepak bola, semua sepak bola nggak mungkin kan. Berarti ini biarkan aja tumbuh di masyarakat. Ini tumbuh semua kan harus ada yang koordinir. Nah, kan masuklah di situ fungsi dan peran KONI. Nah, ini menjadi jembatan fasilitator dengan pihak pemerintah. Karena pemerintah juga pasti akan kerepotan kalau ini poli datang, kan? Renang datang, tenis meja datang. Emang harus olahraga semua kan enggak, gitu kan? Ekonominya di mana, pendidikan di mana, gitu kan? Nah, disitulah hadir peran daripada KONI, gitu kan? Menjadi fasilitator sekaligus koordinator untuk cabang-cabang olahraga. Gitu. Dalam hal pembinaan tentunya karena adanya keterbatasan anggaran gitu ya, tentunya perlu adanya skala prioritas yang akan ditampilkan cabang-cabang olahraga unggulan apa saja yang nanti bisa ditampilkan atau bisa dibina oleh pembina yang ada di Kota Banjar. Ya. Ini untuk pembinaan khusus di Porda atau sebelum-sebelumnya? Khusus di Porda dan selanjutnya, gitu. Kalau yang sebelumnya kan enggak. Ya, kita selanjutnya ke depan, kita bicara ke depan. Memang kalau bicara untuk Porda, kita tidak terlepas juga dari peran ke belakang. Iya, betul. Nah, peran ke belakang, ya kita tahu lah. Semua ujung-ujungnya juga kembali kepada political will si kepala daerah, gitu kan. Dan khusus untuk tahun periode sekarang ini, kan saya baru 2 bulan nih. Berarti saya belum bisa sepenuhnya berbuat untuk sebuah perencanaan program KONI ke depan, karena yang saya jalankan sekarang ini bagian dari periodenya kemarin, gitu kan. Nah, baru kita jalankan. Mungkin nanti baru di anggaran perubahan kita mulai memasukkan program-program kita, gitu kan. Nah, khusus untuk Porda ini, betul sekali anggaran kita minim. Ya. Kita yang awalnya khusus untuk pembinaan dan operasional KONI aja itu belum ketahuan nilai rupiahnya, alias 0 rupiah, gitu kan. Nah, ketika kita masuk, kemudian kita coba masuk ke dalam penganggaran dan sebagainya, gitu. Ternyata ada dana hibah yang bisa kita manfaatkan, gitu kan. Itu kemarin kita coba telusuri, ada dana sekitar 300 juta, itu termasuk pembinaan yang kita alokasikan untuk pembinaan dan operasional KONI dulu. Karena kenapa? Ini kasihan atlet-atlet yang di tahun 2021 kemarin lolos babak kualifikasi, ya, tidak dibina, sementara mereka main nanti November, kan? Seorang atlet nggak mungkin dadakan 2 minggu lagi sebelum bertanding, kamu latihan, ini dananya nggak mungkin kan? Atlet kalau 2 minggu aja tidak latihan itu badan-badannya udah nggak bener, gitu kan? Ya. Nah, apalagi kita kemarin dihantam pandemi ya, walaupun sekarang belum selesai semua, jadi otomatis kita harus bisa memaintenance gimana ini pembinaan gitu. Dan pembinaan tidak lepas daripada sebuah proses di mana ada dana ya, ada materi, ada waktu, gitu kan. Dan tidak bisa instan, gitu kan. Makanya kita kemarin sudah ketahuan nih bahwa kita anggaran yang sangat minim ini kita jadi ditantang dengan anggaran yang minimalis, tapi harus bisa menghasilkan sesuatu yang maksimalis, gitu. Ya, makanya tadi konsep bahwa skala prioritas itu kita terapkan, betul-betul kita terapkan, karena bahwa dari 15 cabang olahraga yang lolos ini tidak semua memiliki peluang dapat medali, gitu kan? Ya. Kita harus realistis lah. Misalkan untuk sepak bola,
ya sepak bola. Biar bagaimanapun, apalagi kemarin nggak ada BK ya, nggak ada babak kualifikasi. Jadi langsung aja main gitu kan. Untuk posisi sepak bola Banjar sendiri di Priangan Timur ada di mana sih gitu kan? Ya. Sementara nanti itu bukan kelasnya Priangan Timur. Kita bisa main dengan Bogor, bisa main dengan Bekasi, bisa main dengan Bandung dan sebagainya. Nah, ketika bicara Priangan Timur saja prestasi kita belum muncul, apalagi naik. Gitu. Walaupun yang namanya olahraga nggak mungkin mustahil juga ya, tapi ya tetap kita harus realistis. Jadi kita juga harus betul-betul melihat gitu kan peluang, melihat kemudian kemampuan atletnya, prestasi sebelumnya gitu kan. Nah tadi Pak, bahwa kita ada beberapa cabur yang punya potensi prestasi gitu kan, diantaranya tadi gulat sama balap motor. Nah, dengan anggaran yang minim tersebut, kita juga harus bisa bersikap bijak. Bijak dalam artian bijak dan adil mungkin ya. Karena nggak mungkin juga, misalkan gulat dengan cuman 5 orang atlet yang lolos tuh. Ya. Nggak mungkin dia harus sama juga dengan sepak bola. Sepak bola aja satu tim itu kan 11 pemain inti, 11 cadangan 22 gitu kan. Ini lolos dua-duanya nih sama putri karena tidak ada BK. Berarti 44 orang gitu kan. Nah, bicara prestasi kan kita tadi seperti tadi. Masa misalkan kalah dengan anggaran yang 5 orang misalkan gitu kan. Tapi ya itu tadi jangan sampai ketika kita mengalihkan prioritas ke 5 orang tapi yang 22 ini merasa aduh kita mau dicuekin karena tidak dapat medali gitu kan. Kita tidak ada peluang gitu kan. Kan itu nggak bagus juga gitu kan. Artinya harus adil dan proporsional juga gitu kan. Bahwa adil juga bukan berarti rata. Sekarang kalau dipukul rata, masa yang tidak punya peluang dengan yang punya peluang harus sama gitu kan, enggak juga gitu kan. Nah makanya kita sebagai KONI, sebagai koordinator dituntut untuk bisa itu gitu kan. Proporsional dan adil secara proporsional gitu kan. Maka kita kemarin membentuk sebuah tim verifikasi. Tim verifikasi ini kemarin selama 3 hari, terakhir hari ini gitu kan, dia coba untuk menggali kesiapan daripada cabur-cabur, pengurus caburnya terutama ya, bahwa cabur yang ikut dalam Porprov atau dalam semua cabur. Oh ya. Kita kan prioritas nih, pembinaan 2022 ini kita udah sampaikan ke cabur yang ada, yang 28 itu, bahwa khusus 2022 kita sementara ini dengan anggaran minim kita push dulu cabur yang 14 ini gitu kan. Nah, dari 14 ini masuklah tim verifikasi. Itu ada 5 orang gitu, tim verifikasi menggali tadi kesiapan mereka. Bahwa mereka programnya apa aja selama untuk menjelang Porda itu, atletnya seperti apa, prestasi sebelum Porda bagaimana, sekarang di mana, kemudian ikut nanti event-event tryout dan sebagainya gitu. Kemudian dia punya nggak targetan gitu kan. Targetan harus realistis juga. Jangan misalkan kayak gini, dia masuk lolos babak kualifikasi itu misalkan 16 besar, tapi dia target medali emas, kan? Bagus juga sebetulnya kan target kan harus di ini gitu kan, rasional gitu ya. Untuk bisa masuk nomor 1 kan dia harus kalahkan si A, si B, si C, berarti 4 kali main. 16 main bertanding tinggal 8 bertanding tinggal 4 bertanding tinggal 2 baru menang. Berapa kali tahap gitu kan. Nah itu harus realistis dibanding dengan orang yang kemarin berapa di BK juara 1 misalkan ya. Nah secara ini dia udah bisa tergambar siapa aja lawannya gitu kan. Nah kemudian apa nih yang dia kurang, kan tinggal mungkin dikit-dikit gitu kan, tinggal banyak bertanding dan sebagainya gitu kan. Atau misalkan yang kemarin masuk semifinalis, berarti dia cuma tinggal ngalahin 1 udah bisa medali gitu kan. Ya logika lah, bisa digenjot gitu ya. Bisa digenjot gitu. Ataupun misalkan dari semifinalis 4 itu misalkan yang 1 sakit, misalkan masalahnya gitu. Udah kan dapat medali kayak gitu kan. Ya. Gitu. Jadi kita juga harus realistis lah. Jangan sampai misalkan untuk prestasi kita sebelumnya ada di belakang, tapi tiba-tiba langsung dari emas gitu kan. Ini dari mana emasnya gitu? Dari Jawa Tengah ini di bawah. Iya emasnya. Gimana? Itu ini tuntutnya. Bangga kan saat ini insya Allah
mau dijadikan satu kota event katanya. Yang tiap bulan itu ada event-event sehingga dari wilayah lain, dari daerah lain masuk ke kota Banjar untuk sebagai kota tujuan lah, kota tujuan. Nah, yang setahu saya dulu Banjar itu bisa dikatakan punya ikon lah, ikon olahraga di mana yang saya lihat itu pengunjung atau peserta begitu bludaknya semacam Banjar Automotive Party kalau nggak salah gitu ya. Banjar Automotive Party itu dulu pernah saya juga yang merasakan ikut bangga lah sebagai orang Banjar lah gitu melihat antusiasme dari peserta dan dari penontonnya itu sendiri. Apakah bisa lagi kita membentuk ada satu kegiatan yang sifatnya bisa dikatakan ikon seperti itu? Nah, kita juga harus paham lah bahwa kota Banjar itu kan secara strategis itu lokasinya, geografisnya itu kan kota persimpangan, ya. Jadi banyak dilalui orang yang mau ke Pangandaran, mau ke Jawa Tengah. Nah, kenapa sih nggak dimanfaatkan ini strategisnya kota ini, gitu kan? Nah, terus kita balik lagi ke belakang. Ada nggak potensi alam Banjar yang bisa dikembangkan sebagai pariwisata? Nggak ada kan? Kita nggak punya laut. Kita nggak punya gunung berapi, ya, kayak Lembang gitu kan, kayak Bromo kayak gitu kan kita nggak punya. Kita nggak punya sebuah bangunan yang punya nilai sejarah atau kayak Malioboro, kayak Keraton gitu kan. Kalau ada Pulau Majeti. Ya, kalau Pulau Majeti kan hanya orang-orang tertentu gitu kan, ya, bukan teman-teman tertentu ya, gitu kan. Itu, gitu kan. Nah, artinya apa? Berarti banyak harus menciptakan, gitu kan, menciptakan sebuah objek yang bisa menarik tadi wisatawan atau orang-orang investasi dan sebagainya, gitu kan. Nah, ini kan perlu sebuah pemahaman yang kreatif, gitu kan, inovatif. Apa sih kira-kira yang dimaui orang, gitu kan. Nah, waktu itu kebetulan saya masih di IMI, gitu. Kita punya sebuah terobosan gimana nih caranya kalau kita bangun sebuah kegiatan kolaborasi gitu kan dari beberapa event olahraga otomotif digabung juga dengan musik gitu kan, maka lahirlah BOP gitu kan, Banjar Automotive Party gitu kan. Pada waktu itu Pak Ajat ya selaku penggerak gitu. Saya kebetulan di IMI waktu itu 2003 ya, 2003. Nah, ini di Banjar. Berarti secara langsung Pak Ajat juga sebagai yang punya gagasan gitu ya. Iyalah, seperti itulah bareng teman-teman di Ikatan Motor Banjar ya waktu itu gitu kan. Dan alhamdulillah itu Pak Wawan ya bisa kita lihat itu sampai 13 tahun berturut-turut. Jadi itu nggak ada event otomotif yang bisa seri 1, seri 2, sampai 13. Kita BOP sampai 13 ya, Banjar Automotive Party. Nah, disitulah saya mengalami titik jenuh gitu kan. Nah, titik jenuh itu begini, 2017 itu kan. Support dari pemerintah itu sendiri gitu kan. Nah, jadi lama-lama kok keenakan nih pemerintah gitu kan. Kontribusi kemudian yang namanya support sebuah pemerintah kota gitu kan. Harusnya melihat itu kan cepat tanggap. Gitu. Wah, ini sebuah peluang harus kembangkan gitu kan. Kita waktu itu dengan anggaran yang minim dimulai dari 20 juta itu anggaran bantuan pemerintah itu. Tapi kita bisa mendatangkan ribuan ini gitu kan peserta gitu kan. Itu adventure itu sampai 2.600 waktu itu. Dari satu cabang olahraga aja gitu kan. Belum yang ininya road race-nya gitu kan. Belum yang modifikasi motornya gitu kan. Kemudian yang musiknya kita selalu tampilin artis nasional ya, seperti waktu itu Stephen Game, kemudian Hello Band ya, kita pernah gitu. Dan itu sukses gitu kan. Ya itu tadi seperti kata Pak Wawan gitu kan. Banyak punya ikon gitu kan. Teman-teman dari luar kota kapan nih BOP, kumaha BOP dan sebagainya gitu. Ya. Cuman ketika saya jenuh tadi karena pemerintahnya, jadi itulah kalau istilah saya keenakan gitu. Dengan mereka tidak mengeluarkan budget yang optimal, tapi mereka mendapatkan sesuatu yang ini untuk kotanya gitu kan. Dan mereka tidak jadi lah udahlah segitu aja juga kelihatan ini. Jadi pasif mereka gitu kan, saya tinggalin. Ya, nah, kemudian dipegang sama orangnya, pegang sama orang lain. Ya alhamdulillah bukannya malah berkembang, malah padam karena konsep Banjar Otomotif Partinya nggak kena gitu kan.
Yang namanya party itu kan tentu gebiar dan Iya. wah, ya. Bagaimana mungkin mau gebiar dan wah kalau penyelenggaranya aja ngumpet di belakang Stadion Patroman. Coba Pak Wawan kalau mau jalan lewat itu kelihatan kalau di dalam sana ada event. Enggak. Saya paling anti ya, bukan anti kepada water parknya, tapi anti event-event yang dilaksanakan di di halaman Banjar Water Park. Itu mah bukan event, atau ngumpet aja itu main. Iya. Kan kalau event harus kelihatan orang, kebiar gitu kan. Nah, tentunya gini ya Pak Ajat, ya, saya yakin Pak Ajat mampu membawa semua cabur ya. Barangkali kita belajar dari BOP itu, belajar dari BOP itu semua kan sekarang Banjar menjadi kota event. Nah, setiap cabur itu dikemas bagaimana agar si peserta itu memang merasa terpanggil untuk ikut. Nah, itu cara pengemasannya itu perlu seperti halnya yang pernah dilaksanakan pada BOP itu. Oke. Yang pertama adalah kita faktor trust, kepercayaan gitu kan. Jadi orang akan datang manakala tahu siapa nih penyelenggaranya gitu kan. Gitu. Nah, kemudian di situ kita tampilkan yang tadi yang variatif, inovatif yang memang lagi tren lah gitu kan di luar gitu kan. Setelah itu ya mungkin dari sisi lainnya seperti hadiah gitu kan. Kemudian lokasinya gitu kan, tantangannya dan sebagainya. Kalau bila perlu tadi ada bintang tamu dan sebagainya itu kan. Nah, itu bisa di ini apa. Dan memang kalau yang namanya selenggarain event-event kayak gitu ya sedikit gambling juga lah. Ya, karena kita juga nggak bisa prediksi ketika sudah persiapan matang dan sebagainya. Kalau hujan gimana? Hujan, bukan. Kalau hujan. Masa harus ambil pawang yang dari Mandalika gitu kan? Nah itu kadang-kadang ya kita ada gamblingnya di sana gitu kan. Atau misalkan kita udah capai persiapan bagus dan sebagainya. Di satu momen di tempat lain, misalkan di kota besar ya, ada kegiatan yang lebih gede lagi. Hadiahnya gede, tantangannya bagus, tadi bintang tamunya bagus, kan otomatis mereka pada di sana. Jadi kita harus jeli juga gitu kan. itu jadi banyak faktor lah untuk bikin sebuah event bisa menjadi sebuah daya tarik buat para pesertanya gitu. Tentunya kan seperti tadi saya bilang ini perlunya kemasannya nih. Betul, Karena walaupun bagaimana seindah-indahnya barang kalau dapat dikemas indah akan kelihatan jelek gitu. Packagingnya gitu kan. Iya, betul. Kita lihat aja keripik singkong ya. Kalau dijualnya pakai plastik kelihatan nih kan, tapi dikemasnya kayak ini apa itu, kayak ciki kayak apa gitu kan, bentuknya mau jadi daya tarik kan, kesannya eksklusif, dibeli juga. Padahal sama daunnya singkong gitu. Ya tentunya. Jadi kemasannya harus iya kemasannya ini. Kalau selama ini Bapak kesulitannya yang ditemuin selama ini tuh apa sih Pak? Kesulitan Selama Bapak menjabat menjadi ketua KONI. Kan baru 2 bulan belum kesulitan. Belum ada. Oh, belum ada kesulitan. Ya, maksudnya kendala yang Bapak temuin mungkin menjelang kita mau. Kendala yang pertama yang paling saya rasakan itu adalah political will dari kepala daerahnya itu aja. Dan itu berimbas kepada jajarannya. Jadi, ya. Jadi perlunya ada sinergitas. Jadi si kepala daerah itu harus punya sebuah political will bahwa oh iya, olahraga ini adalah sebuah kebutuhan masyarakat. Ya. Oh iya, dengan olahraga ini nama kota bisa naik, nama kota bisa ramai, orang bisa datang. Oh iya, bahwa dengan olahraga masyarakat itu lupa dengan kesulitan-kesulitannya. Menjadi hutan gitu, menjadi olahraga gitu, ramai terus gitu kan. Atau yang nyari sakit bisa sembuh. Dan juga mental masyarakatnya kan jadi bagus gitu kan, imunnya sendiri. Nah itu harus dipahami oleh kepala. Dan satu lagi mereka, ketika bicara prestasi gitu kan, prestasi itu nggak bisa instan, nggak bisa ujug-ujug. Ya. Bahwa betul di Banjar ada 200.000 penduduk misalkan ya, tapi betul nggak ada satu orang yang bisa main tinju, satu orang aja gitu kan nggak ada. Walaupun banyak preman di sini ya, ada preman terminal gitu kan, preman alun-alun dan sebagainya, atau jago ini jago itu. Tapi mereka kalau bertanding MMA ya, gitu, ataupun misalkan di tinju, ada nggak dari Banjar?
Walaupun cuma fisik beleduk-beleduk kayak gitu kan nggak mungkin, karena itu butuh sebuah latihan, fisik yang kuat, mental juga, gitu kan. Dan itu ada proses dan biaya, gitu kan. Terus menyambung dengan yang tadi Pak. Jadi harus dipahami lah sama pemerintah itu bahwa oh ya untuk membentuk sebuah itu ada proses, ada waktu gitu kan. Dan ini kita ini nggak bisa ngurus ekonomi saja gitu kan, atau kesehatan terus yang diprioritaskan. Justru sekarang di momen momen setelah pandemi ya, kan pasca pemulihan, berarti kan secara psikologis orang itu harus dipompa, diberi semangat, motivasi gitu kan untuk tetap bisa eksis. Anda sudah selamat dari pandemi, Anda kedepannya harus bisa hidup. Salah satu hidup itu yaitu sehat jasmani dan rohani, ya lewat olahraga. Dan olahraga bisa menciptakan ruang lingkup ekonomi yang hidup juga gitu kan. Dimana misalkan ada sebuah event berarti ada tamu berarti hotel identiknya gitu kan. Identiknya dengan itu seperti itu. Kemudian pedagang kaki lima hidup. Kemudian orang yang tadinya nganggur minimal 2-3 hari punya kegiatan parkir gitu kan. Belum dibayar ketika sekarang terbatas dengan fasilitas hotel, rumah penduduk bisa jalan gitu kan. Homestay gitu kan kayak gitu. Jadi bisa menimbulkan multiplier effect kalau olahraga itu gitu kan, kegiatan olahraga. Gitu. Bisa kan ya? Nah, selanjutnya tadi kan dibilang sebagai direncanakan lah atau mungkin sudah jadi satu planning yang planning yang matang gitu ya tentang Banjar sebagai kota event. Peran KONI nanti sebagai apa nih atau bagaimana? Ya, pertama untuk kaitan dengan istilah Banjar Kota Event ya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Kajari dan Ibu Kapolres, di mana beliau ini banyak memotivasi kami selaku pribumi, dalam tanda kutip pribumi orang Banjar gitu kan. Kenapa jadi Pak Kajari nih? Kenapa jadi Pak Kajari? Iya, selama ini yang beliau lah yang banyak merespon dan mengakomodir keluhan, keinginan, harapan kita gitu kan. Dua orang ini yang lebih proaktif ya. Terus terang kita fair-fair aja gitu kan. Walaupun beliau ini bukan orang Banjar, kemudian tinggal di Banjar paling lama 2 tahun lah gitu kan. Ya, Kajari 2 tahun pindah, Kapolres 2 tahun paling maksimal pindah. Bahkan ada yang setahun udah pindah kayak gitu kan. Tapi ini beliau begitu care, begitu intens ke nasib dalam tanda kutip lah. Nasib hidupnya atau denyutnya sebuah yang namanya kota. Kan kita identik kota itu kota aja, pemerintahan kota itu bukan kayak kota rasa desa kayak ini gitu kan, Banjar gitu ya, bahwa kota rasa desa gitu ya. Nah dua orang ya pucuk pimpinan institusi vertikal inilah yang sering memotivasi kami. Nah akhirnya saya juga kan jadi tertantang, orang luar aja punya kepedulian tinggi, masa kita enggak gitu. Makanya saya coba buktikan gitu kan. Kemarin dengan tadinya di Banjar 22 tahun nggak ada biliar, saya coba buktikan kemarin gitu kan, depan kejaksaan gitu kan ada biliar sekarang gitu kan. 22 tahun Banjar terakhir nggak punya biliar gitu kan, sekarang punya. Nah sekarang tadi bahwa kota event, ayo kita coba buktiin, jangan cuma diucapkan Banjar bangkit aja, bangkitnya apa, kelihatan actionnya itu. Nah untuk itu saya coba nih hari Sabtu Minggu besok ya kita ngadain event otomotif pertama lagi gitu kan, setelah pandemi sekian 3 tahun saya off dari kegiatan event-event. Baru besok nih Sabtu Minggu kita undang nih Pak Wawan sama Ibu Tiksi tuh kan. Takut salah ngomongnya gitu kan. Bisa kan nanti si juaranya kita arif sini gitu ya. Boleh. Kebetulan kita juga sambil ini uji coba buat atlet Banjar gitu kan. Walaupun nanti sirkuit permanen di Subang, tapi mungkin yang diasah di sini adalah mental bertandingnya gitu kan. Kalau nanti untuk Porprov sentralnya di mana? Untuk Porprov kebetulan Kota Banjar ini alhamdulillah dipercaya oleh KONI Jabar untuk menjadi tuan rumah 2 cabang olahraga, yaitu gesrek sama sepak bola putri. Nah, itu kesenangan Pak Wawan nih kalau ada putri-putri.
pokoknya sebagai sama Pak Ketua. Makanya nanti diundang di event road race besok itu ada balap motor putri juga. Oh, cewek-cewek itu kita balapin dong di sana. Boleh. Terus boleh coba. Ya. Jadi jangan beraninya cuma dari rumah ke pasar aja. Kemudian ratingnya ke kanan, belok ke kiri. Ya. Kali-kali ikut balapan. Itu ada kita 2 kelas loh. 2 kelas Matic 116 sama 130 untuk putri khusus gitu kan. Besok Sabtu Minggu. Ya. Mantap. Kemudian kalau yang sepak bola putri kita nanti tuan rumah juga itu 12 tim dari Jawa Barat main di Banjar. Di Sport Center lokasinya sama semuanya. Sport Center. Persentase kesiapannya? Kita sudah membangun komunikasi, koordinasi sama KONI Jabar sama Pengda provinsinya, baik itu dari PSSI maupun dari MI Jabar. Mungkin mulai minggu depan mereka mau terjun ke Banjar, lihat persiapan, lihat kebutuhan yang standarnya sebuah event itu apa. Nanti kita coba akomodir, kita coba komunikasikan dengan pemerintah kota. Ya, semoga pemerintah kota ini care lah ya. Kemudian juga ada sebuah bentuk kebanggaan ya. Dalam artian kebanggaan sudah dipercaya oleh orang lain menjadi tuan rumah. Dan kemudian ini kan nama Banjarnya, bukan nama saya sebagai ketua KONI-nya yang dipertaruhkan, kota Banjarnya. Kemudian sukses penyelenggaraan itu bukan cuma sukses dari prestasi, sebagai tuan rumah juga harus sukses. Jangan sampai ada bahasa misalkan, wah, pedah we menang dari imahna, sekitu lapang nama goreng, itu iya. Wah, pedah we menang wasitnya licik, dan sebagainya. Nah, itu mengurangi negatif kemauan kita. Ya kan? Nah, berarti penyelenggaranya juga harus sukses, gitu kan, wasitnya betul-betul, kemudian fasilitas juga memadai, dan sebagainya. Itu banyak pemahaman. Harapan ya kalau kendala tadi sudah disebutkan, sekarang harapan agar Banjar ini bisa sesuai dengan harapan-harapan Pak Ketua KONI, dan juga harapan Pak Ketua KONI ini harapan seluruh masyarakat insan olahraga di Kota Banjar. Apa harapan? Harapannya ada sebuah bentuk kepedulian lah tadi yang dari political will stakeholder yang ada di Banjar ya, terutama mereka-mereka yang punya berperan dalam hal kebijakan-kebijakan, baik itu dari sisi anggaran, baik itu dari sisi fasilitas. Maksudnya begini, dari sisi fasilitas yang ada, kita ini punya stadion bertaraf nasional gitu kan. Kalau misalkan ada penyelenggaraan yang mau ngadain event-event gitu, ya dipermudah lah, baik di perizinan, kemudian dari sewanya juga jangan terlalu tinggi dan sebagainya gitu kan. Buktikanlah bahwa Banjar itu welcome untuk event-event, kalau memang tadi Banjar kota event gitu kan. Kemudian ketika sudah ada itu, kita mudah-mudahan itu kan nanti berimbas nih, misalkan ada sekelas Bambang Pamungkas main di Banjar, atau misalkan bulu tangkis sekelasnya siapa? Kevin main di Banjar, kayak gitu kan. Itu kan menjadi anak-anak yang di dunia olahraganya, misalkan pemain bulu tangkis yang masih remaja kan jadi idola. Dia ingin suatu ketika jadi seorang Kevin, kayak gitu kan. Nah, itu kan timbul gitu kan. Ya, kan timbul, kemudian ya tetap peran orang tua harus bisa. Karena sebelum berprestasi itu otomatis tanggung jawabnya pihak orang tua gitu kan. Dia harus mau mengarahkan si anaknya dari mulai kecil, ketika dia suka bulu tangkis, kayak suka judo, voli dan sebagainya. Itu jangan dulu belum apa-apa sudah berharap ke pemerintah gitu kan. Pemerintah juga kan tadi dengan anggaran yang minim, tentunya ada skala prioritas, pasti ngedahulin yang sudah berprestasi dulu gitu kan. Gak mungkin lah sekarang orangnya belum apa-apa, baru pernah main 2 kali, kemudian itu juga kalah, pemerintah sudah support. Gak mungkin kan. Apalagi misalkan pihak sponsor, kita ingin disupport oleh sponsor, misalkan taruhlah bank-bank yang ada di Banjar gitu kan, cantumin logo di sini. Ketika dia cantumin logonya di sini, kemudian main kalah, kan malu juga nih yang punya logo. Tapi kalau menang terus kok yang punya logo gitu deh, sponsoran sama kita mau BJB misalkan. Tapi mau apa tuh? Ingat keting itu salah jadi. Itu
Jadi kita jangan terlalu berbangga diri dulu ketika kita misalkan menang baru 1 kali atau 2 kali, apalagi belum pernah berprestasi udah minta fasilitas ini itulah. Kita buktikan dulu lah, gitu kan. Dan saya pikir kalau kita semua profesional di bidangnya ya, termasuk olahraga, itu kan istilahnya rezeki atau sponsor tuh ngalir dengan sendirinya. Gitu. Gak sedikit atlet-atlet yang berprestasi jadi bintang iklan, gitu kan. Juga misalkan ketika menang di SEA Games atau Asian Games, kan miliaran bonusnya. Nah itu kan, artinya segala sesuatu juga harus berproses lah. Kita kan punya pemain semacam pemain nasional bulu tangkis kayak Firman. Pada nanti Prof, beliau-beliau ini masuk ke daerah kita kan nggak? Nah ini kebetulan tadi saya di awal gitu bahwa olahraga atau KONI ke depan ini tidak bisa lepas dari masa lalu gitu kan. Jadi saya ini salah satu yang jadi saksi ketika Firman masih usia sekitar 6-7 tahun, dia dibawa-bawa bapaknya keluar masuk instansi, termasuk ke KONI sendiri waktu itu gitu. Gak ada respon dari orang Banjar. Dan akhirnya dia lari ke Tasik, dibina lah orang Tasik. Klub Tasik gitu kan waktu itu gitu kan. Kemudian setelah berkembang ya udah otomatis naik. Jadi dia rasa, saya pikir ini menurut hemat saya gitu, karena tidak merasa pernah dibina, pernah difasilitasi, akhirnya gitu kan, punya rasa memiliki. Gitu. Tidak punya ketika dia harus misalkan ada sebuah ikatan emosional ya. Oh iya, saya dulu pernah dibina oleh KONI Banjar. Oh saya pernah dijadi bapak asuhnya si bapak Anu gitu. Sekarang sih itu misalkan mau ngajak untuk bertanding di mana, dia mau balik gitu. Iya. Ya. Dia lebih udah profesional sekarang. Iya. Dia dikontrak sama siapa dan dia otomatis dulu secara tanggung jawab kontraknya. Kebetulan dia bukan di Indonesia, lagi di Swedia lagi gitu kan, jadi di sana jauh juga luar negeri. Nah itu gitu kan. Termasuk atlet bawah sepeda Yoris kan? Yoris gitu kan. Ketika ya tadi dari isinya, apalagi penting juga ini bagi cabur dengan atlet itu hubungan tuh harus harmonis lah gitu kan. Kayak dari tenis meja kayak Bella gitu. Kemarin kan dapat walaupun di stabilitas itu ya. Mohon. Kan dia dapat emas. Asik ya? Iya. Nah ini gimana peran pemerintah daerah? Mungkin dalam hal ini tentunya atlet-atlet yang punya prestasi juga berpikir kita ngeriwin gitu ya. Gitu kan. Iya. Terus terakhir Pak Ketua ya, motivasi untuk masyarakat Banjar khususnya untuk induk organisasi cabur yang ada di Kota Banjar agar mereka bangkit dalam kancah olahraga depan. Jadi ada sebuah program ya saya nanti untuk KONI. Saya ingin memperkenalkan atlet-atlet Kota Banjar yang akan mewakili daerah ini di Porda nanti. Jadi mungkin nanti ada sebuah launching atlet Kota Banjar, gitu kan. Di situ akan saya tampilkan cabur-cabur ya, bahwa kita 15 cabur ini akan mengikuti Porda. Dari 15 cabur itu kita sampaikan bahwa ada beberapa atlet yang punya potensi dan silahkan mereka kalau dalam istilah saya dilelang dirinya itu kita mau nanti ke publik ya. Publik itu di samping masyarakat luas juga mau kita hadirkan misalkan kepala daerahnya gitu kan, ketua dewannya, kepala dinasnya, pimpinan daripada bank-bank yang ada atau perusahaan-perusahaannya. Di situ mereka tampil. Nah kita eksploitasi habis nih ini bahwa dia ini potensi dapat medali ini, tetapi akibat kekurangan fasilitas sarana latihan dan sebagainya punya kendala ini di tentang sekolah atau apa dan sebagainya. Nah itu coba untuk mereka, siapa tahu dari mereka ada yang mau support, ada yang mau jadi donatur, ada yang terketuk hatinya menjadi bapak asuh dan sebagainya. Karena kalau bicara anggaran yang ada pemerintah kota kan minim gitu kan. Nah itu kan saya coba dikemas dalam sebuah malam prestasi lah atau apa, sehingga orang Banjar sendiri, oh ada tuh orang Banjar yang jago gulat gitu. Ada tuh yang orang Banjar jago motor misalkan gitu kan. Walaupun kita punya sementara ini kita nggak pernah kan ada ocehan gitu. Apalagi misalkan ada atlet menang kemudian diarak gitu kan sampai orang nggak ada gitu. Nah kenapa tidak dicoba? Itu kan harus
orang bagaimana bisa memiliki kalau tahu aja enggak gitu kan. Niat baik juga kalau nggak tahu Ya ya disampaikan mana-mana gitu kan, suudon gitu. itu saya pikir itu. ya enggak closing aja. Ya, baik. Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Ya. Semoga harapan-harapan Bapak yang tadi udah disampaikan nih untuk Kota Banjar berprestasi Berprestasi, ya ya. di bidang Bangkit lah. olahraga, bangkit lah ya. Semoga bisa tercapai ya, Pak. Amin, amin. Terus juga bisa didengar oleh pemerintah juga ya, Amin, apa amin. yang Bapak harapkan. Ya. Terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya. Salam. Terima Salam kasih. olahraga Polwan. Banjar berprestasi. Siap. Salam bangkit. Bangkit. Oke, terima kasih. Kita closing dulu ya hari ini. Cukup pembahasannya di podcast Ngobrol Bareng Jatsa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di follow Instagram Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.